orang masih hidup dan disuruh tiarap semuanya. Nah, ketika mereka disuruh tiarap, anggota polisi ini memanggil temannya yang tadi ketinggalan, "Kami ada di sini." Datanglah mereka. Nah, dari situlah terjadi kesepakatan bahwa satu rombongan anggota polisi itu membawa 2 orang yang meninggal tadi untuk ke rumah sakit. Dan 4 orang yang masih hidup ini akan dibawa ke Polda Metro Jaya oleh rombongan yang lain. Disinilah masalahnya. Karena polisi ini melakukan pengintaian, bukan penangkapan, mereka sama sekali tidak membawa perlengkapan kepolisian seperti borgol. Sehingga 4 orang ini dimasukkan ke dalam mobil dalam posisi yang sama sekali tidak diborgol. Nah, di dalam perjalanan ke Polda, tiba-tiba salah satu daripada anggota Rizik Syihab menyerang. Dia mencekik supir sambil memukuli. Nah, terus kemudian ini di samping juga dipukuli. Bahkan mau direbut pistolnya. Disinilah anggota polisi teriak, "Hati-hati pistol, amankan pistol." Nah, yang di belakang, yang bertiga itu, anggota Rizik, itu juga ikut memukuli semuanya. Terjadi pergulatan lah di dalam mobil itu. Salah satu polisi langsung siaga. Ini masalah hidup atau mati. Dia langsung mengeluarkan pistol dan bang, 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 bang. 4 orang selesai. Nah, inilah yang jadi permasalahan sekarang dari beberapa orang yang tidak ada di tempatnya, tidak ada di lokasi kejadian, dan mereka membangun ilusi-ilusi bagaimana proses itu terjadi. Padahal yang mengetahui sebenarnya bagaimana situasi itu adalah polisi. Bukti-bukti sudah ada, senjata tajam sudah ada, pistol sudah ada, semuanya sudah ada. Nah, pertanyaannya, yang kemarin sudah membangun ilusi bagaimana cerita kejadian sebenarnya itu, buktinya mana? Begitu ceritanya sebenarnya. Ya, kalau menurut polisi itu memang sudah prosedur. Ketika mereka sudah terancam keselamatan nyawanya, maka mereka harus mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan situasinya pada waktu itu. Karena kalau tidak, ya bisa jadi nyawa mereka yang terancam. Dan kalau kemudian mereka tiba-tiba ada yang gugur ketika dalam tugas, saya hanya ingin bertanya aja, apakah peristiwanya menjadi seribut ini sekarang? Ya kan begini, orang-orang FPI yang sekarang membangun narasi-narasi sesuai dengan versinya mereka, pertanyaannya adalah apakah mereka ada di lokasi kejadian? Yang kedua, apakah mereka punya bukti-bukti yang menguatkan pandangan-pandangan dan pendapat mereka? Kalau mereka punya bukti, kalau mereka memang punya saksi yang sangat kuat yang ada di kejadian, ya silakan mereka ajukan pra peradilan kepada polisi. Tetapi jika mereka tidak punya bukti apapun, tetapi mereka membangun narasi-narasi seakan-akan mereka ada di lokasi kejadian,